Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan berjumpa lagi di channel Wisata Gaib Kalbar. Mungkin para sahabat-sahabat wisata yang ada di luar sana mungkin dah lama menantikan kedatangan video-video terbaru kita. Pada malam ini kita akan mulai kembali video-video wisata Gaib Kalbar. Dan jangan lupa sahabat, di sini kami mungkin akan tampil beda. Dulu kita selalu mencari makhluk-makhluk yang ada di dalam hutan, rumah-rumah kosong. Nah, sekarang kemungkinan kami akan mengungkap sejarah makhluk-makhluk gaib yang ada di jembatan ini. Ya enggak? iya. Karena apa dul? Di sini jembatan, enggak semuanya makhluk bisa berada di jembatan. Kalau menurut Bang I kita nih macam mana? Menurut Bang I? Jadi makhluk-makhluk astral ini memang tidak semuanya dia menghuni rumah kosong. Kemudian tidak semua makhluk astral yang ada tuh bisa menghuni jembatan. Jadi masing-masing pak. Iya. Jadi tempatnya masing-masing gitu dia. Jadi dia tak ada ke rumah kosong, ke jembatan enggak, tak ada. Itu beda tuh. Jadi yang di rumah kosong lain, di dalam hutan lain. Nah, terus yang di jembatan ini pun lain gitu, Pak. Dan di air pun lain, Yang di air pun lain. beda di laut gitu. Iya, betul. Jadi sungai, laut beda lagi. Maka dari sinilah kita rencana ada tim wisata Gaib Kalbar untuk mengungkap apa sebenarnya, makhluk apa sebenarnya yang berada di jembatan ini. Iya. Tapi sebelumnya jangan lupa sahabat, like, subscribe, dan komen. Jangan lupa di share. Maklum udah lama kan. Malum sahabat-sahabat WGK, kita ini dah lama dah tak memandang kamera tuh, jadi agak gugup-gugup sedikit. Jadi memang terhalang karena corona, ya. Corona ya. Jadi adanya corona, ruang gerak daripada kami tim wisata Gaib Kalbar ini agak terhalang gitu, terganggu. Jadi sahabat BGK, penghuni dari jembatan ini memang termasuk makhluk astral yang betul-betul berani, kemudian agak ramah. Ya. Nah, karena di sini, jadi pada zaman dulu jembatan ini cukup horor. Nah, jadi cukup horor di sini. Jadi jembatan sebelumnya tuh memang banyak penampakan di sini nih. Terus kejadian aneh pun banyak di sini. Terus begini nih, saudara ya. Ini anggaplah saya di sini dari tim wisata Gaib Kalbar mewakili sahabat-sahabat BGK yang ada di luar sana. Mungkin sahabat-sahabat BGK di sana bertanya, tentu ada tanya jawab di sini. Mungkin di sini Bang Sapi kita bisa menjelaskan apa pertanyaan-pertanyaan dari saya nih untuk mewakili sahabat-sahabat WGK yang di luar sana kan. Jadi menurut cerita Bang I tadi ni, atau menurut pemahaman Bang Sap kita, kan tadi sudah dikatakan makhluk-makhluk astral yang ada di jembatan ini. Apa sebab jembatan ini dihuni oleh makhluk-makhluk astral? Jadi makhluk astral yang menghuni daripada jembatan ini nih. Jadi memang dia ni pada awalnya, jadi saya balikkan lagi ceritanya tadi. Jadi pada awalnya jembatan ini kan memang cukup horor dulunya tuh. Jadi sewaktu pembangunan jembatan, jadi kalau memang di kampung-kampung itu ada yang namanya satu ritual untuk pembangunan jembatan penghubung. Jadi ini salah satu termasuk makhluk astral yang diupah untuk menjaga lokasi ini gitu, Pak. Nah, jadi ritual, gitu. Iya, jadi termasuk salah satu kayak pesugihan supaya pembangunan jembatan ini pada zaman dulu itu lancar, tidak ada gangguan-gangguan apapun gitu, Pak.
Jadi boleh kalau kita pertanyakan lagi, gitu kan, kenapalah setiap pembangunan jembatan kok ada barang-barang sejenis gaib gitu kan, yang dititipkan di Iya. lokasi jembatan itu? Karena suatu tempat itu pasti ada penghuni. Iya, betul. Nah, jadi suatu tempat itu pasti ada penghuni. Jadi kalau kita tidak permisi, otomatis salah satunya yang diyakini daripada warga sekitar itu salah satunya akan mendapatkan musibah. Nah, jadi apabila pembangunannya tanpa kita permisi, itu kemungkinan pada zaman dulu itu banyak mendapatkan yang namanya musibah, ya. Jadi bukan berarti kita takut kepada yang namanya jin pada zaman dulu itu, enggak, ya. Tapi di sini para supranatural yang adanya di kampung itu meyakini yang namanya makhluk gaib. Nah, jadi di sini ya, jadi meyakini yang namanya makhluk gaib. Jadi dengan cara memberikan sesaji itu termasuk salah satu cara untuk permisi supaya dia menjaga daripada pekerja-pekerja yang ada. Nah, di situ dia. Jadi kalau untuk zaman sekarang itu udah agak jarang. Nah, kemudian jembatan ini pun setelah diperbaharui seperti ini, untuk gangguan-gangguan makhluk astral yang ada di sini itu masih sampai saat ini. Jadi bukan berarti dia diganti jembatan baru hilang, enggak. Karena dia masih menghuni di sini. Nah, jadi memang saya jelaskan lagi, penghuni jembatan itu termasuk yang diupah. Itu diupah dia. Jadi bukannya makhluk astral yang nyasar atau yang sengaja datang, bukan. Tapi memang ada pengupah gitu kan, diupah. Jadi kalau bisa kita boleh tahu nih, jadi makhluk yang diupah untuk menjaga jembatan ini itu sejenis makhluk yang gimana gitu Pak? Jadi ini termasuk salah satu yang namanya jin. Nah, jadi jin ini kalau masalah namanya ya. Jadi namanya itu tergantung dari si pengupahnya. Jadi bahasa begini. Jadi jin ini sebelum ditempatkan di sini dia dipelihara dulu oleh ahli supranatural yang ada di kampung sini. Ya. Nah, jadi kalau bentuk makhluknya itu jin. Nah, jadi rata-rata ini kebanyakan yang penghuni jembatan ini dia tuh kepalanya kepala hewan. Yang diupah di jembatan ya. Itu kebanyakan kepala hewan dia. Nah, terus di sini pun jadi kalau untuk nama tadi kami udah coba-coba untuk berinteraksi, kayaknya ndak ada kontak. Nah, jadi sambutan daripada makhluk astral yang ada di sini itu ndak ada gitu, Bang. Kayaknya mungkin dia enggak mau ngasih tahu kali ya. Gitu dia. Jadi dia udah merasa nyaman di sini. Dia pun ndak terlalu liar untuk mengacau daripada warga yang ada di sini, mengganggu, ndak terlalu. Nah, jadi dia pun berusaha kami yang datang ini jangan sampai mengganggu gitu. Ya. Memang tujuan kita sebenarnya dari dulu sampailah sekarang tujuan untuk mengganggu itu memang tidak ada. Iya. Tidak ada. Karena kita memang betul-betul mencari makhluk, karena makhluk yang dinamakan makhluk ini banyak, luas. Jadi kami dari tim wisata Gaib Kalbar penasaran dalam arti masa makhluk-makhluk yang ada nih jembatan kok makhluknya seperti ini, nantinya di rumah, di hutan makhluknya seperti apa gitu. Nah, ini kami akan ungkap sejarah makhluk-makhluk yang ada misalnya di rumah, di hutan, di jembatan, maupun di tempat-tempat sekolahan. Kadang-kadang sering terdengar angker. Nah, apalagi nanti akan kita ungkap sejarah hantu Pontianak yang dikatakan
sundal bolong. Itu kan versi yang menurut kami masih penasaran. Iya. Karena begini ya, yang kita sering lihat maupun di media atau apa tuh ibaratnya cerita-cerita daripada masyarakat luar, di situ masih kelihatan ada kesimpang siuran. Iya. Ya, tak jelas. Nanti kita akan perjelas akan ungkap yang mana dinamakan jin, yang di mana nama yang mana dikatakan setan, yang mana dikatakan hantu. Nah, itu dia. Nanti kita akan kupas tuntas. Jadi Wisata Gaib Kalbar. asal usul lah dari itu ya. Jadi sahabat WJK, kalau ingin tahu apa perbedaan hantu Pontianak sama sundal bolong. Nah, jadi di sini kadang-kadang ada yang menceritakan hantu Pontianak ini ialah sundal bolong. Nah, tapi faktanya itu beda itu. ya. Hantu Pontianak adanya khusus di Kalimantan. Kalau sundal bolong itu di mana-mana ada. Nah, jadi ingat sahabat WJK, kalau ingin tahu yang sebenar-benarnya sejarahnya ya, Jangan lupa ikuti terus kami Di Wisata Gaib Kalbar. di kita Wisata Gaib Kalbar. akan kita kupas. Kemudian yang ada di dalam rumah kan. Ya. Jadi dalam rumah tuh ada gak mitos mengatakan kalau kita mendapatkan musibah di dalam WC itu kadang-kadang susah sembuh. Nah, kemudian paranormal sering mengkaitkan bahwa di situ ada yang namanya jin, makhluk astral di dalam WC tadi. Tapi kalau kita harus tahu jin seperti apa Nah, yang menunggu di WC itu kan. Iya. Nah, Jadi ini. insya Allah nanti kami akan kupas itu semua. Nah, jadi untuk sementara ini Karena pertemuan kita hanya sampai di sini dulu ya. Karena memang cuacanya pun kurang baik nih. Jadi insya Allah kalau memang sahabat WJK penasaran, ikuti terus. Channel kami. Ikuti terus channel kami di Wisata Gaib Kalbar. Dan jangan lupa Like, aktifkan loncengnya. like, subscribe dan komen jangan lupa. Terus ikuti channel kami. Kami akan kumpas semuanya, akan tuntaskan semua sejarah-sejarah makhluk yang ada. Yang Oke. telah Makhluk disebutkan astral yang ada. Oke sahabat WK, mungkin hanya sampai di situ penjelasan kita tentang makhluk yang ada di jembatan ini. Tentang kenapa adanya makhluk astral di jembatan ini dan asal usulnya dan jenis makhluknya macam mana udah kita jelaskan tadi. Mungkin cukup sampai di sini video kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.